Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. 4 tetua Akademi Batin duduk di bagian bawah menara penyulingan Sky Blazing Sky. Mata mereka sedikit tertutup. Di antara mereka berempat adalah, kebetulan, lubang dalam yang menuju ke dunia magma. Zing! Suara lembut hembusan angin tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Mata 4 sesepuh tiba-tiba terbuka pada saat yang sama. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang yang dalam, dan Douki dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai mengalir. Selama waktu itu 4 sesepuh menunggu dengan sungguh-sungguh. Sosok hitam tiba-tiba muncul sebelum mendarat dengan lembut di tanah. Mata keempat orang itu melayang. Baru kemudian mereka dengan lembut menghela nafas lega. Setelah itu, mereka tersenyum dan menangkupkan tangan mereka kepada orang itu. Orang yang telah keluar dari lubang yang dalam itu secara alami Xiaoyan. Dia dengan sopan tersenyum kepada 4 tetua. Suqian juga bergegas keluar dari lubang yang dalam segera setelah Xiaoyan keluar dari lubang itu. Keempat sesepuh menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka juga tahu tingkat bahaya di dunia magma di bawah ini. Oleh karena itu, mereka takut itu Suqian mungkin bertemu dengan kecelakaan di dalam. Tetua pertama, keluarkan pot pengumpul api dan coba untuk melihat apakah itu memiliki efek apapun. Tidak perlu terburu-buru untuk sedikit waktu ini karena masalah Han Feng. Xiaoyan melihat Suqian yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak cepat-cepat mengumpulkan bantuan. Sebaliknya, dia tersenyum samar dan memberikan saran. Suqian tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia melemparkan tangannya. The Flames Gathering Pot keluar dari storage ring miliknya dan perlahan mendarat di depan 4 sesepuh. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua berlatih metode Ki hubungan api. Tuangkan Douki kamu ke dalamnya dan lihat seberapa banyak Heart Flames dapat dirangsang. Keempat sesepuh bertukar pandang setelah melihat pot mengumpulkan flames di depan mereka. Mereka tidak ragu banyak. Jari-jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu, mereka menutup mata mereka sedikit dan kuat Douki dalam tubuh mereka mengalir ke Flames Gathering Pot seperti air banjir. 4 afinitas api Doukis dari berbagai nuansa dituangkan ke dalam pot penyajian flames seperti aliran tricking. Setelah itu, Douki berputar sedikit sebelum mengisi ke Valen Heart Flames. Bang! Setelah masuknya Douki, permukaan Valen Heart Flames bayi tiba-tiba meletus dan membentuk gelombang cahaya yang kuat. Itu tampak seperti sepotong batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Riak tak terlihat melingkar dengan cepat menyebar dari Flames Gathering Pot. Gelombang tak terlihat ini melengkung dan naik. Akhirnya, mereka menembus menara 1 tingkat pada suatu waktu dan meliputi seluruh menara Ravening Sky yang menyala-nyala di dalamnya. Pada saat ini, banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara Ravening Langit Membara tiba-tiba membuka mata mereka. Tangan mereka tanpa sadar mengusap dada mereka. Gelombang panas Heart Flames tiba-tiba muncul di sana. Beberapa siswa yang lebih tua di dalam Akademi Batin tidak asing dengan Heart Flames ini karena mereka telah menikmati manfaat dari penyempurnaan semacam ini sebelumnya. Namun, manfaat itu hilang sejak Heart Flames of the Inner Academy habis. Awalnya, mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menikmati perlakuan semacam itu sampai mereka lulus. Namun, banyak kebahagiaan mereka, itu dengan tenang kembali. Menara pemurnian langit berkobar Ki mampu menghasilkan api-api lagi. Setelah seluruh menara Ravening Sky yang menyala-nyala mengalami beberapa kejutan awal, informasi dari menara Ravening Langit pembakaran langit yang dihidupkan kembali seperti angin yang menyebar dari menara. Itu tersebar di seluruh Akademi Batin dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi riang. Akademi Inner dengan menara penyulingan Ki pembakaran langit adalah akademi batin sejati. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berada di bawah menara, mereka masih bisa mendengar banyak sorakan yang dikirimkan melalui menara. Segera,
Xiao Yan bertukar pandang dengan Suqian dan mereka berdua menghela nafas lega, muncul seolah-olah mereka baru saja merilis beban berat. Sepertinya itu memang efektif, seru Suqian. Tatapannya langsung meluncur ke empat tetua dan menggoda. Sepertinya kita harus merepotkan para sesepuh ini dari Akademi Batin kita yang mempraktekkan afinitas api Doqi di masa depan. Namun, kecepatan di mana benda kecil ini menyerap Doqi sangat tidak cepat. Sebagian besar tetua mampu menanggungnya. Keempat sesepuh tanpa sadar dan tersenyum pahit. Mereka menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata Suqian. Kemungkinan mereka akan dipaksa menjadi seorang long-term meal ticket untuk Valen Heart Flames di dalam Flames Gathering Pot ini. Suqian tertawa terbahak-bahak ketika melihat wajah pahit keempat tetua ini. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan sebelum berjalan ke pintu keluar. Dia berbicara sambil berjalan, aku akan pergi dan memberitahu sesepuh lainnya yang mempraktekkan afinitas api Doqi. Di masa depan, kalian semua mungkin harus bergantian dan datang ke sini. Hihihi, hanya memperlakukannya sebagai pelatihan. Hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Ini juga menguntungkan kalian semua. Pada saat Suqian selesai kata-katanya, dia sudah keluar melalui pintu. Xiao Yan di belakangnya melambaikan tangannya dengan menyedihkan di empat sesepuh dan buru-buru mengikutinya. Lagi pula, ia juga seorang praktisi Qi metode api afinitas. Xiao Yan dan Suqian berjalan keluar dari bawah menara. Sepanjang jalan, mereka merasakan atmosfer menara refining langit membara telah menjadi panas lagi dan lalu lintas melonjak. Mereka mengeluarkan senyuman. Kebangkitan dari menara pemurnian Qi langit adalah benar-benar sukacita yang turun dari langit ke para siswa ini. Setelah semua, dengan Heart Flames untuk menyempurnakan Doqi di dalam tubuh mereka, kecepatan latihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari menara pemurnian Qi langit, Suqian memimpin Xiao Yan dan bergegas ke ruang pertemuan tetua di wilayah yang lebih dalam dari Akademi Batin. Dia sudah mengirim seorang tetua untuk mengundang dokter peri kecil dan yang lainnya untuk masalah mengumpulkan pembantu. Pada saat Xiao Yan dan Suqian tiba di ruang pertemuan, dokter peri kecil, Ziyan, Xiao Li, dan beberapa ahli dari Xiao Gate sudah duduk di dalam. Kelompok besar memandang Xiao Yan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. Anak kecil, kamu akhirnya keluar. Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu terlalu Xiao Yan dengan senyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk ke Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping dokter peri kecil dan Ziyan. Tatapannya menyapu keindahan besar dan kecil ini sebelum bercanda. Setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Sing, jangan berpikir kata-kata yang bagus bisa menghilangkan dosa besarmu yang mendorong kita ke samping untuk mencari kesenangan sendiri. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberi wajah Xiao Yan. Sin your head, Xiao Yan tidak dapat tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap bagian atas kepala si kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan dokter peri kecil yang tersenyum dengan tenang. Suaranya lebih lembut ketika dia berkata, apakah kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini? Hal yang dia bicarakan adalah secara alami tubuh racun kecelakaan Little Fairy Doctor. Tidak apa-apa, aku sementara masih bisa menekannya. The Little Fairy Doctor menarik dan memisahkan sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya saat dia berbicara dengan lembut. Mata bergerak keabu-abuan ungunya berputar ke Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya, kamu sudah maju lagi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan dokter peri kecil bahkan lebih besar dari elder pertama Suqian. Dia secara alami mampu melihat melalui perubahan dalam auranya. Jika kamu ingin terlibat dalam percakapan pribadi, kamu dapat melakukannya ketika kamu bebas. Sekarang, kita harus terlebih dahulu mendiskusikan hal-hal penting. Xiao Li tanpa sadar dan kering terbatuk. Dia kemudian mulai berbicara ketika dia melihat Xiao Yan dan Little Fairy Doctor bergumam satu sama lain. Seluruh aula segera memancing tawa ketika kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Yan masih baik-baik saja,
tetapi sedikit memerah memancar muncul di wajah pucat dokter peri kecil sebelum dia bisa menghentikannya. Apakah ada aktivitas di pihak Han Feng sekarang? Xiao Yan juga menarik perhatiannya. Wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik. Awalnya, aku berpikir itu dia akan melarikan diri dari daerah Black Corner. Tidak disangka kalau dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li merajut alisnya dan berkata, di lembah api iblis adalah faksi lama dalam Black Corner Region. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu setan tanah tua, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak dapat diremehkan. Han Feng telah mengambil keuntungan dari lembah api iblis saat mereka tidak memiliki seorang pemimpin, koneksinya dalam wilayah Black Corner dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terbaru aku, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi Black Corner Region yang dia punya hubungan baik dengan niat membentuk aliansi. Bahkan Black Emperor Sekte itu, orang tua Ying San semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera dan dingin tertawa, orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat tidak peduli apa, dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah berusaha keras untuk membangun koneksi lamanya di dalam wilayah Black Corner. Meskipun ia dikalahkan oleh kamu beberapa kali, ia saat ini telah mencapai kekuatan Dousong. Kemampuan pemanggilannya dalam wilayah Black Corner belum berkurang sedikit pun. Jika kita benar-benar memungkinkan dia untuk membentuk bersekutu dengan faksi-faksi ini dalam wilayah Black Corner, kemungkinan mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Suqian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami hanya memiliki dua elit asli Dousong, yaitu Dokter Peri Kecil dan Yi. Elder Qian dan Elder Bai dalam Inner Academy tidak akan pernah bertindak atas masalah semacam ini, misinya adalah untuk melindungi Akademi Jianan agar tidak dihancurkan. Karena itu, kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk hal lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah Black Corner untuk berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li dengan sinis melanjutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jarinya mengetuk meja dengan lembut. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang fraksi-fraksi ini? Besok, Xiao Yan menurunkan dagunya sedikit. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran saat dia berkata, kakak kedua, manuver semua ahli dari Xiao Get. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi-faksi yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Get. Minta mereka untuk mengirim beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke lembah api iblis. Kali ini, aku ingin memastikan Han Feng tidak akan bisa kembali. Xiao Li mengangguk ketika dia mendengar ini. Sudut mulutnya terbagi menjadi senyuman ganas saat dia berkata, di lembah api iblis memiliki permusuhan mendalam dengan gerbang Xiao kami. Kali ini, kita dapat menghilangkan mereka bersama-sama dan memungkinkan faksi lain dalam Black Corner Region untuk mengetahui itu tidak ada yang bisa menyinggung Xiao gerbang kami. Lembah api iblis dan hubungan Jianan Academy benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirim semua ahli. Kita harus benar-benar menghilangkan mereka di akar mereka. Kekejaman juga melintas melalui mata Suqian. Cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh lembah api iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tak bisa diraih. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan berdiri dan melemparkan pandangannya ke arah lembah api iblis. Senyum tebal muncul di wajahnya yang muda. Semuanya harus berakhir. Keesokan harinya, di puncak gunung kecil tidak jauh dari kota damai Akademi Jianan, seseorang kadang-kadang melihat sosok manusia yang berkedip di dalam hutan lebat. Ada beberapa pohon layu di dalam hutan bersama dengan beberapa bunga dan rumput. Udaranya juga sangat segar. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri menghadap angin di puncak gunung. Angin liar yang bertiup di atas tidak dapat menyebabkan pakaian tokoh-tokoh manusia itu berkibar bahkan sedikit.
10 ditambah orang diam-diam berdiri saat angin menderu menghantam wajah mereka. Namun, tidak seorang pun yang pindah karena ini. Mereka semua berdiri diam. Aura menekan lemah yang dipancarkan menyebabkan puncak gunung menjadi benar-benar diam. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri di posisi pemimpin. Matanya tertutup sementara tangannya ditempatkan di belakangnya. Beberapa saat kemudian, telinganya tiba-tiba bergerak dan dia samar-samar berkata, "Mereka di sini. Mereka akhirnya di sini." Lebih dari 10 bintik hitam tiba-tiba muncul di cakrawala tidak lama setelah suara Xiao Yan terdengar. Hanya dalam beberapa kedipan, bintik-bintik hitam ini berubah menjadi sosok manusia yang bergegas mendekat. Mereka hanya secara bertahap mengurangi kecepatan mereka ketika mereka berada di jarak pendek dari puncak gunung. Setelah itu, mereka perlahan turun dari langit. "Hahaha, Kepala Xiao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu, apakah kamu masih sehat?" 10 angka ditambah manusia bergegas turun. Pemimpin, yang tertawa terbahak-bahak adalah pria kuat dengan tubuh bagian atas telanjang yang memancarkan keganasan. Kekuatan kepala Tai tidak kalah jika dibandingkan dengan saat itu. Seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun di wilayah Black Corner yang memiliki kehadiran yang mengesankan. Xiao Yan melihat kepala gangga singa liar ini, Wu Tai, yang pernah bekerja sama dengannya untuk berurusan dengan Misty Cloud Sekte, sebelum menangkupkan tangannya. Dia berbicara sambil tersenyum, yang memaksakan cara dapat membandingkan dengan kepala Xiao. Saat ini, yang di Black Corner Region tidak tahu itu kepala yang tidak hanya mengandalkan dirinya untuk membunuh 3 tetua besar dari lembah api iblis, tetapi juga menyebabkan tanah setan hantu tidak dapat kembali. Cek, itu adalah seorang ahli yang merupakan bintang 7 Dousong. Dia pada dasarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi dalam kawasan Black Corner ini. Pada akhirnya, bahkan seorang ahli seperti itu telah mati di tangan Xiao. Sepertinya wilayah Black Corner ini kemungkinan akan menjadi milik Xiao Get di masa depan. Seorang wanita cantik berdandan merah di samping, yang memancarkan pesona di seluruh tubuhnya, menutup mulutnya dan tertawa dengan cara menyihir yang indah. Tawa itu mengandung gairah. Wanita cantik ini tentu saja tidak asing bagi Xiao Yan. Dia adalah kepala gerbang Luosa yang dia juga pernah bekerja sama sebelumnya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang menyembunyikan kekejian di bawah tubuh indahnya ini. Cek, Xiao Gerbang saat ini hanya telah didirikan untuk beberapa tahun yang singkat. Namun, itu sudah mencapai tahap ini. Ini benar-benar faksi yang meningkat paling cepat yang telah dilihat oleh orang tua aku. Kredit Chip Xiao untuk ini secara alami tidak dapat ditolak. Seorang lelaki tua yang memiliki wajah agak bayangan juga tersenyum dan setuju. Kepala Sudan Old Ying benar-benar tahu bagaimana caranya bercanda. Ini semua hanyalah rumor palsu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tatapannya menyapu sekelompok orang ini saat wajahnya menjadi sedikit keras. Suara yang tidak terlalu keras terdengar jelas di telinga setiap orang. Aku pikir semua orang juga harus menyadari niat mengundang semua orang di sini. Karena semua orang mau datang, kamu semua telah mengambil sikap. Di antara mereka yang hadir termasuk teman-teman yang telah bekerja sama dengan Xiao Yan saat itu. Tentu saja, kalian semua harus tahu karakter aku. Selama hal ini berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskan semua orang. Kelompok ahli yang telah diundang segera tersenyum dan menjawab dengan sopan setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Dengan reputasi Xiao Yan saat ini dalam wilayah Black Corner, semuanya tidak berani mengejeknya. Ini karena mereka juga jelas mengerti itu Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 6. Nilai bisa membiarkan dia berhutang budi sangat bagus. Saat ini, lembah api iblis sudah menurun. Di masa depan, itu mungkin akan sulit baginya untuk bertarung dengan Xiao Get. Meminjamkan tangan pada saat ini pasti akan memenangkan beberapa bantuan dari Xiao Get. Oleh karena itu, sebagian besar ahli yang hadir tidak butuh banyak waktu untuk berpikir setelah menerima undangan dari Xiao Get sebelum mereka bergegas. Semua orang juga harus jelas memahami awal sampai akhir cerita. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dendam antara Xiao Get dan lembah api iblis sangat dalam.
Han Feng dan aku juga musuh. Oleh karena itu, masalah hari ini akan tidak berakhir dengan damai. Semua orang harus mempersiapkan diri, Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Hihihi, Kepala Xiao, kamu bisa tenang. Keangkuhan dan kecanggungan yang biasa telah lama menjadi pemandangan buruk bagi kita. Hari ini, kita akan meminjam angin Xiao Gate untuk mengajari para bajingan ini sebuah pelajaran. Itu benar, Han Feng adalah seorang munafik. Saat itu, dia menyakiti banyak orang dengan cara yang tidak bisa dibedakan. Aku yang dulu telah dipukul mundur beberapa kali. Xiao Yan menoleh sedikit dan bertukar pandangan dengan Xiao Li setelah mendengar suara-suara mencari perang salib melawan lembah api iblis dan Han Feng. Senyum melintas di matanya. Orang-orang ini benar-benar cepat melompat pada kereta musik. Namun, mereka setidaknya sedikit membantu. Dengan bantuan mereka, lembah api iblis kemungkinan akan benar-benar dihilangkan dari Black Corner Region. Baiklah, ini sudah agak terlambat. Mari kita mulai bergerak. Xiao Yan memandang langit sebelum mengganggu suara yang mencari perang salib. Setelah itu, dia memutar kepalanya dan melambaikan tangannya ke hutan. Seseorang dapat segera mendengar suara gemerincing ketika puluhan tokoh manusia bergegas keluar dari hutan. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan tetap di udara. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Sepasang sayap tulang sebening kristal memanjang dari punggungnya. Dia mengepak mereka sedikit dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Melihat aksi Xiao Yan ini, Xiao Li, dan yang lainnya buru-buru bangkit. Hanya dokter peri kecil dan Su Qian yang santai dan sejuk di antara kelompok. Kaki mereka menginjak udara kosong dan berjalan. Kemampuan seorang elit Douzong untuk berjalan di udara benar-benar menyebabkan orang lain menjadi iri. Ketika Su Mei dan para ahli lainnya melihat dokter peri kecil dan Su Qian berjalan di udara dengan cara ini, hati mereka bergetar hebat. Mereka bertukar tatapan dengan satu sama lain dan diam-diam bergumam seperti yang diharapkan. Saat ini, ada total 2 ahli kelas Douzong di sisi Xiao Yan. Menambahkan ini ke kekuatannya sendiri yang menakutkan, yang benar-benar tidak cocok dengan levelnya, kemungkinan mereka bertiga akan mampu memblokir 3 elit Douzongs. Formasi ini, sepertinya lembah api iblis benar-benar selesai. Su Mei dan yang lainnya tidak berani mengendur saat pikiran ini melintas di hati mereka. Mereka buru-buru memanggil sayap Douki mereka dan bergegas ke langit. Melihat itu semua orang sudah siap, ekspresi Xiao Yan juga menjadi sedikit kaku. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju ke arah lembah api iblis. Sekelompok besar tokoh mengikuti di belakang. Gelombang niat membunuh samar menyebar. Lembah api iblis terletak di lembah besar di dalam pegunungan di bagian utara Black Corner Region. Ukuran lembah ini tidak lebih kecil dari kota. Itu diisi dengan populasi besar. Sebagian besar orang adalah anggota eksternal dari lembah api iblis. Mereka yang bisa menjadi anggota lembah dalam sebagian besar adalah elit yang secara khusus dipilih dari kelompok sebelumnya. Biasanya berbicara, kelompok batin hanya terdiri dari 10% dari anggota eksternal. Meskipun ini adalah kasusnya, itu masih menyebabkan lembah api iblis dipenuhi oleh orang-orang. Meskipun sudah ada sejak lama, itu terus berkembang di daerah Black Corner. Tentu saja, alasan terbesar untuk ini adalah karena keberadaan hantu setan tanah tua. Memiliki 7 bintang elit Douzong, lembah api iblis memiliki modal untuk melawan Black Corner Region. Prekondisi ini, bagaimanapun, adalah itu Xiao Yan tidak muncul. Dibandingkan dengan arogansi dan keposaan masa lalu, lembah api iblis saat ini tidak diragukan lagi memiliki profil yang jauh lebih rendah. Setelah kehilangan beberapa ahli terkuat mereka, kekuatan lembah api iblis di dalam wilayah Black Corner mengalami kesulitan untuk mendukung alam roaming mereka yang tidak takut. Namun, seekor unta yang hampir mati masih lebih besar dari seekor kuda. Terlepas dari bagaimana lembah api iblis telah menolak, itu masih memiliki cukup modal. Meskipun Old Ground Iblis Hantu dan 3 sesepuh besar telah meninggal, mereka masih mampu bertahan dalam daerah Black Corner, terutama dengan penampilan Han Feng.
Dia mengizinkan lembah api iblis untuk memulihkan beberapa kekuatan. Seorang elit Douzong memiliki posisi dan pengaruh penting dimanapun berada. Ini terutama terjadi ketika Douzong ini adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Sejak Han Feng telah mengambil alih lembah api iblis, ia mengandalkan jaringannya di masa lalu untuk mengikat sejumlah ahli yang merupakan individu bebas dalam wilayah Black Corner. Selain itu, ia masih mengundang banyak faksi terkenal dari Black Corner Region dalam skala besar dengan tujuan membangun aliansi untuk melawan Xiao Gate yang semakin kuat dan Akademi Jianan. Harus dikatakan itu Han Feng di masa lalu memiliki reputasi itu orang biasa mengalami kesulitan yang cocok di wilayah Black Corner. Dengan mengambil nama mantan kaisar-kaisar, dia pada dasarnya menarik banyak orang dengan niat yang berbeda. Bahkan faksi kuat seperti Black Emperor Sekte berhasil diundang olehnya. Harus dikatakan itu keluasan orang ini di wilayah Black Corner memang sesuatu yang orang biasa akan kesulitan mencocokkan. Lembah gunung yang sangat besar muncul seolah-olah telah digali dari gunung. Daerah sekitar lembah dipenuhi dengan batu-batu hitam pekat dengan kilau seperti kilau emas di atasnya. Mereka adalah Black Metal Rock, yang sangat tangguh. Bahkan seorang elit Doowang akan mengalami kesulitan menghancurkan mereka. Melihat batu-batu hitam pekat, tampak itu kemarahan gunung ini adalah urat mineral. Markas besar dari lembah api iblis terletak di tempat ini. Di lembah api iblis hari ini adalah yang paling hidup selama bertahun-tahun. Pengawal lembah api iblis yang padat memegangi senjata berkilau saat mereka berdiri di pintu masuk ke lembah. Siapapun tanpa kartu undangan atau individu yang berkeliaran tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, ini mengakibatkan antrean panjang terbentuk di pintu masuk lembah. Sementara pintu masuk ke lembah telah turun ke daerah yang bising, tanah terbuka jauh di dalam lembah dipenuhi dengan sejumlah besar ahli dan faksi dengan nama-nama besar dari daerah Black Corner. Han Feng menduduki kursi pemimpin di tengah-tengah tanah terbuka. Wajahnya dipenuhi senyuman saat dia mengamati tanah terbuka, yang memiliki setiap kursi terisi. Pada saat ini, dia tampaknya telah kembali ke kecerdasan dan kebanggaan ketika dia adalah Pil Emperor saat itu. Xiao Yan, dendam antara kamu dan aku akan diselesaikan segera. Pada saat itu, aku pasti akan membuatmu menyerahkan mantra api padaku dengan patuh. Seorang sosok muda terlintas di benaknya. Genggaman Han Feng di cangkir tehnya tiba-tiba menegang. Senyum kejam dan liar melintas di matanya. Sementara Han Feng tertawa dengan ganas di dalam hatinya, sekelompok besar tamu yang tidak diinginkan yang dipimpin oleh Xiao Yan diam-diam tiba. Pertempuran besar hampir meletus. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.